Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade Investment. Hari ini tanggal 31 Agustus. Saya akan menganalisa sekitar 32 saham pilihan. Baik teman-teman, sebelum masuk ke bahasan 32 saham, sekitar 32 saham, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade Investment tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu yang menawarkan titip dana trading. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu yang juga menawarkan titip dana trading ya. Teman-teman harus bisa membedakan komentar yang asli itu adalah yang ada highlightnya. Baik teman-teman, judulnya adalah sekitar 32 saham pilihan yang saya ambil dari saham-saham watchlist sebelumnya. Beberapa yang sinyalnya masih bagus saya masukkan, beberapa yang masih slow-slow, masih lambat-lambat, sebagian belum saya masukkan seperti itu. Totalan semuanya adalah sekitar 32-an saham ya teman-teman. Oke, pertama kali kita akan tengok dulu kondisi saham kemarin teman-teman ya. Yang tanggal 31 Agustus kemarin tuh saham-saham beberapa yang naik, ada Indo Tambang Raya, ada Malindo, Tins Antam, kemudian ada TKIM INKP, dan Gudang Garam. Baik teman-teman, kita akan lihat dulu untuk IHSG-nya, kondisinya seperti apa. Seperti yang terlihat di gambar, teman-teman, untuk IHSG saat ini bermain cantik, hari ini bermain cantik. Berhasil lebih tinggi dari kemarin, yaitu closingnya di 6150, 6150,299. Naiknya tipis saja sih di 5,399 atau hanya naik 0,08%. Teman-teman, kalau kita lihat hari ini sempat tembus lebih tinggi dari high-nya kemarin. Beranjaknya adalah dari supportnya. Jadi sempat turun sebenarnya ya di 6116. Terus kemudian sempat high ke 6156, namun closingnya turun sedikit. Oke teman-teman, ini ya secara tren dia masih oke lagi, kembali lagi menembus tren naiknya. Nah, maksudnya kembali lagi menuju uptrend price channelnya. Kita lihat kalau kita lihat koreksinya ini sudah di kisaran berapa. Koreksinya ini dia sudah mulai naik menembus resisten 61, jadi udah separuh tren turunnya. Jadi tren turunnya ini teman-teman, tren turunnya IHSG ini sudah separuh dilewatinya. Jadi ini sebenarnya satu pertanda bahwa ada niat dari IHSG ini untuk menguat seperti itu. Overall kita tidak terlalu memusingkan mau seperti apa kondisi dari IHSG, kita langsung saja ke saham-saham pilihan kita. Oke teman-teman, saham pertama adalah ERA. ERA hari ini mengalami penguatan ya teman-teman, setelah kemarin beranjak dari dasar menembus resistan 23, hari ini sempat ngetes resistan 23 yang sebelumnya jadi resistan, sempat menjadi di tes supportnya, agak overshoot sedikit di support 23,6 atau di 585 di tes, terus kemudian dia ngetes juga di resistan 6605 dan closingnya tepat di situ teman-teman ya. Ini bagus, berarti dalam tren turun ini untuk ERA dia sudah menembus dua resistan. Nah, perhatikan untuk support besok adalah di 605, resistan di 620. Oke teman-teman, berikutnya adalah tren oke ya. Jadi dalam pergerakan turun ini memang dia sampai hampir habis trennya. Dalam tren turun ini dia udah menembus resistan 23, 38, hampir 50, namun terkoreksi 3 hari yang lalu terkoreksi turun. Kemarin bertahan di support 23,6, retracement-nya di 128, dan hari ini beranjak naik dari situ. Perhatikan untuk supportnya ada di 128, resistan ada di 136. Saya masih ada ini barang, dan saya ya positioning sedikit seperti itu, melihat pergerakannya dia menguat seperti ini.
Oke teman-teman, berikutnya yang juga menguat adalah Indo Tambang Raya. Hari ini menguat 200 poin atau 1,26. Ya, seperti ini adalah kondisinya. Dalam tren naik ini dia terkoreksi sampai 61 sehingga ada target seperti yang saya gambar nih di 16.150-an ya teman-teman ya. Pelan-pelan naik, tapi kalau misalkan dia tembus dari 38, bukan tidak mungkin akan ngetes lagi resisten di 16.800 dan akan kembali ke jalur uptrend price channel ini. Perhatikan untuk support ada di 15.650. Oke teman-teman, berikutnya adalah Java. Java masih OTW-nya bagus ya, dalam tren turun ini berhasil naik di resistan 23, 38 ya. Hari ini dia sudah sentuh di 38 ya, namun belum berhasil karena di sini juga ada historic price sebelumnya. Jadi mungkin perlu dorongan energi lagi untuk menembus ya. Perhatikan di 18.200, 18.20 maksud saya di retracement 38,2. Untuk support dia ada di 17.400. Oke teman-teman, berikutnya adalah Malindo Feedmill. Malindo Feedmill juga dalam pergerakannya cukup oke ya, dalam tren naik kemarin terkoreksi sampai 61 naik lagi turun dan kemarin dia belum kuat di 38. Hari ini udah berhasil di atas 38 retracement. Kalau misalkan mantul dari 38 retracement, ada kemungkinan dia akan melanjutkan tren naiknya ini teman-teman, tren naik yang saya bikin ini saja. Oke teman-teman, berikutnya adalah Akra, AKR Corporindo masih dalam melanjutkan pergerakan naiknya, namun demikian hari ini doji. Jadi perlu konfirmasi besok apakah mau koreksi seperti sebelumnya, teman-teman. Apakah akan koreksi seperti sebelumnya? Karena kalau kita lihat sebelumnya dia ada satu pergerakan. Ya, kalau kita lihat seperti bentuk channel seperti itu ya. Kalau kita lihat apakah dia akan membentuk satu pola uptrend channel seperti ini, di mana ketika menyentuh dari resisten uptrend price channelnya dia beberapa hari lagi akan koreksi, seperti itu akan perulangan seperti itu. Perhatikan saja. Untuk support sekarang ada di 3.785. Ya, resisten high-nya hari ini teman-teman. Resisten high-nya hari ini, atau kalau misalkan teman-teman mau mencari resisten yang lebih jelas, bisa kita gunakan dari tren sebelumnya, boleh di sini. Jadi resisten berikutnya ada di 4.100 seperti itu. Kalau menggunakan tren lain juga boleh, tidak ada yang menyalahkan. Tergantung dari mana teman-teman mengambil trennya seperti ini. Kalau misalkan mengambil tren dari sini, berarti resisten berikutnya ada di 4.000, 4.250, 4.275 seperti itu ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham yang saya minta untuk dipantau. Ini sudah 2 hari ini dia naik. Tapi kalau dari dasar ini sudah sekitar 7 hari bursa lebih ya. Apakah serius? Apakah kenaikan dari TKIM INKP ini akan serius? Kita lihat dari tren-tren pendeknya ini ya. Kalau hanya dari tren pendek ini serius, teman-teman. Hanya dari tren pendek ini, yaitu hanya dari tren ini ke sini ya serius karena dia sudah di atas 60, di atas 50. Tapi kalau misalkan kita ambil dari tren yang lebih panjang, misalkan ini, ya dia baru berada di 23 retracement. Ya, kalau kita ambil dari tren yang lebih panjang, dia saat ini baru berada di 23 retracement. Tapi anyway, itu adalah satu percobaan pergerakan dari TKIM. Kita pantau saja, sekarang berada di resisten 23. Kalau misalkan berlanjut besok, berarti kemungkinan memang ada niat dari TKIM. Jadi perhatikan untuk support ya, besok ada di 7.480 resistan, candlenya ada di 7.975 dan di 8.300. Demikian pula untuk INKP, teman-teman. Untuk INKP pesan saya kemarin adalah dipantau karena dia ada satu percobaan naik dan boleh dibilang ini sudah dekat dengan resistan yang cukup penting ya. Kalau kita lihat dari Fibo saja, koreksi kalau kita dari sini udah 100%.
Kalau dari MA 200-nya saat ini berada di 38. Jadi untuk INKP ini dia lebih serius pergerakannya dibanding TKIM ya, teman-teman. Pantau saja. Kalau TKIM tadi baru di 23, kalau di INKP ini udah di 38. Jadi udah lebih serius. Kalau memang mau positioning, teman-teman ya atur aja money manajemennya sementara sedikit dulu, baru kalau nanti confirm naik baru nambah. Oke teman-teman, berikutnya adalah Indosemen Tunggal Prakarsa saat ini masih terkonsolidasi di atas support 61,8 retracement. Kita tunggu saja di sini, supportnya ada di 11.180, resistan candle ada di 11.450, kemudian resistan Fibo ada di 11.870 ya teman-teman. Oke, demikian juga untuk SMGR. SMGR setelah naik terkoreksi sampai lebih dari 50. Namun demikian saat ini sudah bisa kembali lagi di atas support di 9.130. Resistan ada di 9.590 teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah Aneka Tambang dalam tren naik ini terus dia terkoreksi ya, koreksinya kemarin sempat membentuk seperti double bottom ini, triple bottom malahan ya. Terus kemudian hari ini dalam tren turun yang saya analisa, tren ini saja teman-teman. Ya, tren ini saja dia sudah naik melewati resistan pertamanya di 2360. Jadi 2360 adalah support, resistan berikutnya ada di 2430. Demikian pula untuk TINS teman-teman, dalam tren turun ini dia sudah menembus resistan pertama di 1490. Perhatikan besok untuk resistan berikutnya ada di 1450. Bentuknya seperti Antam ya. Nah, Inco juga sama. Jadi kalau saat ini Inco sudah sekitar 2 minggu ini harganya nggak kemana-mana. Jadi setelah naik dan terkoreksi sampai 50 sampai 38, saat ini selama sekitar 2 minggu harganya masih ngumpul di MA 200-nya. Perhatikan kalau Inco bisa keluar dari area yang saya bikin ini, yaitu area konsolidasi area ini, dia berkemungkinan besar akan lanjut ke menguat ke resistan di 5.300. Baik teman-teman, berikutnya adalah SSIA mencoba untuk masuk ke tren uptrend price channel yang saya bikin. Mencoba untuk masuk ke situ teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu. Kemarin itu dia kan sebenarnya naik, tapi terkoreksi, maksudnya dalam tren dia naik ini dari dasar ya, dari dasar ke sini, dia terkoreksi, koreksinya sampai berapa, kita lihat. Nah, terkoreksi kemarin sampai hampir 50, dan saat ini bisa kembali lagi ke atas support 38,2 retracement atau di 490. Berarti dia menguat dari retracement 38,2. Perhatikan teman-teman besok untuk resisten ada di 505. Oke teman-teman, MCAS yang saya bikinkan peta-peta supportnya ternyata selama 4 hari ini hanya sampai ke retracement 23,6 dan hari ini ada tanda-tanda candle hammer. Apakah besok akan mantul dari 23,6 retracement atau di 13.330? Kalau memang mantul dari situ berarti tren kenaikan ini masih sangat kuat. Perhatikan untuk resistan berikutnya di 15.050. Baik teman-teman, berikutnya adalah agro. Agro saat ini per hari ini dia menguat lagi ya, menguat lagi. Saya masih ada teman-teman ya, dalam tren naik ini terkoreksi kemarin hanya sampai 38. Seharusnya kalau misalkan dia tidak kuat di 38, ada target di 61. Tapi ternyata besoknya dia menguat dan malah menembus resistan di 23. Walaupun setelahnya turun, ada doji dijawab hari ini, dan hari ini masih ada doji. Kalau kita lihat sebenarnya pergerakan selama sekitar 2 minggu bursa ini, 14 hari bursa ini, higher high ya teman-teman. Higher low maksud saya, higher low. Low-nya lebih tinggi dan membentuk seperti pola ascending triangle. Bagus kalau jebol dari 23 untuk agro akan melanjutkan kenaikannya. Oke teman-teman, berikutnya adalah Nobu. Nobu dalam tren naik terkoreksi sampai habis.
Ya, terus kemudian dalam tren turun ini dia sudah melewati resistan pertama dan hampir kedua, teman-teman. Perhatikan area sini mungkin akan ada sedikit perlawanan ya dari orang-orang yang nyangkut. Kalau masih ada, kalau enggak berarti kemungkinan akan lancar. Kita lihat besok karena candle hari ini adalah doji. Perhatikan itu aja teman-teman. Yang paling bagus adalah apabila Nobu berhasil keluar dari area ini atau berada di atas itu. Baik teman-teman, berikutnya adalah BDMN. Ada satu pola higher low. Seperti ini, ada resistan di kisaran 2430. Tetapi dia juga harus ketemu resistan yang pertama, yaitu di 23,6 retracement di 2380. Berikutnya 2430, berikutnya 2530 ya. So far pergerakannya oke untuk BDMN. Oke teman-teman, berikutnya adalah BNGA mencoba untuk masuk ke uptrend price channel yang saya bikin kemarin. Perpanjangannya seperti ini, jadi ini oke. Koreksi kemarin memang sampai 61, berhasil naik target di 38 dan hari ini dia ngetes lagi ke resistan 23,6 atau di 1025. Perhatikan untuk support masih di 9, masih di 1000, resistan di 1025. Oke teman-teman, berikutnya saham yang seharusnya kita fokus ya. Ini adalah LPPF, bukan sekali dua kali, sering sekali saya bahas dan saat ini dia tembus high-nya, di atas high-nya ada target di 3395. Support jelas ada di 2750. Oke teman-teman, berikutnya multipolar ya. Terkoreksi sampai 61, naik ke tidak kuat di 638, maksud saya ada target ke 61 hampir. Menguat dari 61, maka target penguatannya adalah di 38 retracement dan hari ini hampir kecapai tapi terkoreksi lagi teman-teman ya. Jadi untuk target penguatan pertama dia ada di 531, 530 atau di retracement 38,2. Kalau misalkan kuat dari situ nanti baru kita pikirkan untuk berikutnya aja. Seperti itu. Oke, berikutnya MPPA teman-teman ya, pergerakannya bagus. 4 saham grup ini saya bahas cukup bagus pergerakannya. Kemarin terkoreksi sampai 61, ada target ke 38,2 sudah kecapai dalam 3 hari ini dan masih melanjutkan kenaikannya dan hari ini ngetes resistan di 23,6 teman-teman ya. Perhatikan besok resistan 23,6 apakah berhasil dijebol. Ini saham enak sekali dipakai trading dan juga swing trade maksud saya. Berikutnya adalah MLPT, pergerakannya jadi agak kurang menarik karena ngetes support terus teman-teman ya. Saat ini ngetes support di support area yang saya bikin ini, yaitu kisarannya di 3390 ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah gudang garam yang ternyata masih melanjutkan kenaikannya dan masuk ke area konsolidasi yang saya bikin ini. Perhatikan untuk besok resistan pertama di 33730 ya, resistan pertama di retracement 23,6. Apakah akan ditembusnya? Kalau misalkan ditembus, sepertinya pergerakan dari gudang garam ini akan sangat menarik. Oke teman-teman, berikutnya MRT. MRT terkoreksi kemarin sampai terkoreksi ya. Maksudnya terkoreksi sampai support di sebelumnya. Kalau kita lihat koreksinya kan dia kemarin sampai ke 50 ya, saya rasa sampai 50, kita cek dulu. Ya, koreksinya kemarin sampai 50 retracement, ya, 50 retracement dan kemudian dia mantul. Saat ini sudah berhasil menembus resistan pertama, resistan kedua. Oke ya, pergerakannya oke. Masuk area confirm di atas 38,2%, 38,2 retracement atau di atas 1330. Resistan berikutnya ada di 50 retracement 50 atau di 1380 teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah Bukalapak. Saya masih punya teman-teman ya. Saya adalah tipikal holder. Saya pegang barang cukup lama dan saya percaya kalau barang IPO itu biasanya masih akan ada agenda naik teman-teman ya. Apalagi ini Bukalapak. Saya masih ada barang dan saat ini ya boleh dibilang untung-untung tipis. Kalau misalkan kalau saya bilang dulu kalau nggak kuat ya saya lepas. Saya nggak lepas-lepas. Saya masih pegang teman-teman ya. Cuan-cuan tipis saja seperti itu ya. Masih pegang saya untuk buka, kita lihat apakah akan ada agenda pergerakan. BMAS kemudian teman-teman saya sampaikan bahwa ini barang termasuk barang baru juga ya IPO,
Cuman dia udah 3 kali kenaikannya. Cuman saya lihat bid offernya kok cukup menarik seperti itu ya. Ketika sampai di dasar ditarik lagi ke ini, dan kalau kita lihat sekarang dia ada satu rentang support resist. Nah, seperti ini konsolidasi. Apakah akan jebol? Kalau jebol akan menarik teman-teman ya. Ya nggak usah banyak-banyak, tapi cukup ada seperti itu. Sambil kita nambah ilmu ya, teman-teman seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada sekitar 30-an saham kali ini mungkin akan bisa bergerak. Mungkin juga masih perlu waktu. Yang penting kita udah menyiapkan diri, kira-kira saham mana saja yang berpotensi, dan juga di mana titik support resistnya. Seperti itu dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.